Terima kasih atas waktu dan kesempatan anak-anak semua untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Terima kasih anak-anak karena sudah hadir. Tadi mata pelajaran apa? Bindo wajib. Setelah ini kan bahasa Indonesia kan? Ya, tadi ibu sudah minta izin di guru bahasa Indonesia kalau ibu mau adakan konseling kelompok bersama kalian 4 dan guru bahasa Indonesia mengizinkannya, sehingga ibu panggil kalian datang ke sini untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat atau ada yang kurang baik? Sehat makanya datang sekolah atau sehat. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti layanan? Siap. Sebelum kita masuk dalam layanan kita pada hari ini, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Yang telah memimpin doa. Sebelum kita masuk dalam konseling kelompok kita pada hari ini, ibu mau tanya sedikit tentang konseling kelompok. Kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok atau belum? Belum. Sejauh ini sudah pernah atau belum? Belum. Jadi konseling kelompok di sini adalah bentuk konseling yang dilakukan secara kelompok, gitu. Secara kelompok untuk mengembangkan diri baik dalam aspek sosial, emosi maupun dalam situasi atau dalam kognitif begitu. Jadi konseling kelompok ini dibuat untuk kita saling berbagi pengalaman tentang emosi kita atau belajar kita atau apapun itu yang ada di dalam diri kalian. Jadi dari tujuan dan manfaat dari konseling kelompok itu adalah membantu anggota kelompok mengembangkan diri baik dalam aspek sosial, emosi maupun kognitif. Bisa mengerti? Bisa ini. Jadi sebelum kita masuk dalam konseling kelompok, dalam konseling kelompok ini juga ada asas dalam konseling kelompok. Jadi yang pertama itu tentang asas kerahasiaan. Jadi setelah kalian 4 bercerita, tambah ibu, kita 5 orang ini, pokoknya kita 5 orang saja yang mengetahui masalah kalian. Jangan sebentar Agung cerita Agung punya masalah, Aurel keluar sampai di luar, Aurel cerita kasih kawan, tidak boleh, itu tidak boleh. Pokoknya kalian 4 saja yang tahu. Pokoknya kalian 4 saja yang tahu tambah ibu. Ibu juga nanti tidak cerita kasih guru-guru yang lain. Pokoknya ibu sendiri yang tahu tentang kalian punya masalah. Itu asas kerahasiaan. Dan yang kedua itu kesukarelaan. Jadi kalian itu menceritakan kalian punya masalah tanpa ada paksaan dari ibu atau paksaan dari teman-teman. Ceritakan saja sesuai dengan kalian punya isi hati begitu. Kalian punya kemauan. Ibu tidak paksa. Pokoknya kalian mau cerita apa dari kalian. Terus yang ketiga itu keterbukaan. Jadi kalian itu harus terbuka begitu. Dengan senang hati mau menceritakan. Jadi yang keempat itu kekinian. Jadi masalah yang saat ini kalian alami gitu. Kalian mau ceritakan masalah kalian yang saat ini kalian alami. Contohnya kayak dalam masalah belajar. Itu salah satu contoh ibu kasih ya. Demikian penjelasan singkat tentang asas kerahasiaan dalam konseling kelompok kita. Kita akan masuk dalam sesi konseling. Mungkin dari Agung yang menceritakan duluan atau dari siapa? Siapa yang mau menceritakan duluan? Oke. Agung sudah siap untuk menceritakannya? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, nanti teman-teman dengar ya, supaya bisa kasih masukan untuk teman-teman yang lain. Cerita dari saya, masalah yang saya alami untuk hari-hari selama ini, mungkin karena ada kendala dari rumah, orang tua yang sedang sakit,
mama yang sedang mengalami tumor otak. Jadi saya harus selalu melihat mama waktu demi waktu untuk mama bisa dapat terawasi dengan baik. Dan juga nanti pada malam hari saya akan melihat mama pada saat mama terbangun untuk memastikan mama bisa melanjutkan tidur. Masih ada. Seterusnya akan berdampak pada sekolah karena nanti saya akan masuk bangun ke sekolah dan ditambah dengan angkutan umum yang selalu full, selalu banyak penumpang. Jadi saya terkadang terlambat sekolah dan tidak sempat masuk ke sekolah. Dan kadang saya terlambat kelas. Sekian dari saya. Dari Kisya, Nadia. Dian. Kalau dari saya, masalah yang saya hadapi itu dengan penyakit saya yang membuat saya tidak fokus dalam belajar, datang sekolah juga Senin Kamis, sehingga membuat saya mau ikut pelajaran juga setengah mati karena takut terganggu dengan penyakit yang ada. Saya waktu itu sempat putus asa, tidak mau sekolah lagi, tapi ada banyak dorongan dari keluarga, teman-teman untuk saya sekolah. Saat ini juga saya diizinkan dokter untuk operasi jantung. Memang saya belum siap, tapi saya mau sembuh juga. Tapi dari penyakit saya membuat saya tidak konsentrasi dalam belajar, khususnya suara saya, nama saya, yang membuat saya seperti ini. Kalau saya bermasalah dari belakang, saya bawa kan ada yang sering dulu, jadi membuat saya kayak sekolah ya pikir malu, saya malu itu. Ini kalau kita kalau begitu kalau keluar sih pasti nggak mau ngomong. Saya kayak kalau di sekolah juga keluar, di sekolah juga harus pikir. Terus kalau sekarang gimana ya? Bisa bapak itu kayak yang supaya aku kemarin dulu. Tapi kayak bapak itu, tapi sama bapak itu yang dibuat terus ini. Semuanya kamu. Jadi kalau saya mau kayak gimana sih? Mungkin masalah saya itu dari SMP, tapi masih terbawa dengan suasana tuh sampai sekarang. Dulu SMP pernah nangis jadi korban bully. Awalnya kamu tuh bakalan balik dulu sampai pernah yang bangga begitu bahkan untuk satu circle dulu punya grup sendiri untuk bukan untuk grup yang grup untuk aneh-aneh tapi untuk ya diskusi belajar begitu. Cuman tiba-tiba pas bulan Agustus di SMP kelas 9 itu udah hubungi saya gitu. Terus saya memang itu sempat dengar ke sekolah dan ketemu dan masalah kan itu susah saya. Cuman entah kenapa saya sangat bisa masuk ke SMP dulu karena
sekolah sekarang tuh banyak kawan-kawan yang baik, makanya saya tidak mau pindah. Waktu itu sempat ada masalah di kelas dengan kawan, dan ternyata setelah cari tahu dia yang kasih orang tua saya yang kasih bahasa. Itu saya masih ibu karena saya rasa saya menjadi suka tenang, tapi dia masih cari masalah dengan ibu. Karena saya masalah yang sudah dari SMP itu tahu saya juga karena saya tidak mau waktu dulu itu sebenarnya saya punya orang tua juga tidak tahu, cuman karena saya dapat bully itu pas 17 Agustus pas upacara ini. Kalau bully itu sebenarnya orang tua sudah tahu, tapi saya menangis terus ibu, menangis berjam-jam, terus saya minta kakak dia ulang keluar, saya minta kakak sebenarnya lagi saya tidak ketakutan, tapi saya tidak cerita. Saya punya kakak takut terakhir saya cerita, terus akhirnya saya punya mama datang. Saya punya mama itu kerja di hari dulu jadi guru. Jadi pas saya punya mama datang, saya punya kakak cerita. Akhirnya saya punya mama itu ke sekolah dan selesaikan masalah. Dan masalah itu saya anggap selesai, tapi tahun 8 pas SMA satu sekolah yang dia suka cari masalah begitu, ibu kayak pancing kawan untuk marah-marah saya begitu. Jadi saya kasih tahu saya punya orang tua, saya punya orang tua bilang kasih tenang, kasih dia saja. Kalau sampai dia boleh pulang baru orang tua datang begitu saya. Terima kasih kepada Agung, Aurel, Kesia, serta Yani yang dengan sukarela mau menceritakan masalah yang saat ini alami atau yang pernah dialami. Setelah kalian menceritakan masalah, coba kalian berempat membahas. Ibu kasih waktu 2 menit. Kira-kira masalah siapa yang kita mau bahas? Masalah siapa yang mau dibahas? Agung. Masalah Agung yang mau dibahas. Jadi kalau masalah Agung itu lebih ke manajemen waktu. Cara Agung mengatur waktu dengan baik sehingga ketika Agung mengurus orang tua dan belajar itu bisa teratur gitu, sehingga jangan membuat Agung malas. Jadi masalah itu tentang manajemen waktu, dan di sini ibu memakai teknik self management waktu. Jadi teknik self management waktu adalah prosedur di mana individu mengatur perilaku sendiri. Pada teknik ini individu terlibat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar, yaitu menentukan perilaku sasaran, memonitor perilaku tersebut, memilih prosedur yang akan diterapkan, melaksanakan prosedur tersebut, dan mengevaluasi efektif prosedur tersebut. Dan ibu memakai pendekatan behavior. Jadi pendekatan behavior itu pendekatan perilaku, sebuah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan melalui proses penguatan. Jadi ibu memakai teknik self management waktu karena Agung punya itu berkaitan dengan waktu Agung mengurus mama dengan sekolah. Bagaimana dia mengatur waktu untuk mengurus dia punya mama yang sedang sakit, bagaimana Agung mengatur waktu untuk datang ke sekolah tidak terlambat. Dan yang ibu memakai pendekatan behavior karena di situ Agung itu butuh penguatan untuk bisa melewati ini situasi. Ibu mau tanya dulu, dalam keluarga Agung ada kakak, ada adik, tidak ada. Agung dengan kakak 2 orang dengan mama.
kerja di sini. Oh, bapak kerja di Sumba. Jadi mau tuh kerja di sini. Jadi selama ini mama dan bapak di Sumba. Mama sakit baru mama datang ke sini. Jadi Agung dengan kakak. Kakak yang merawat mama. Tapi kakak itu kuliah Oh, kakak kuliah di luar. Kakak kuliah di mana? di Jogja. Jadi Agung dengan mama sendiri di sini saja. Sekarang ada tante. Jadi ya mama punya waktu dengan Agung itu lebih banyak. Keluarga itu hanya datang lihat Agung dengan mama sabi itu. Lihat mama dengan Agung keadaan sabi itu. Jadi kalau begitu mulai dari sekarang Agung harus lebih banyak mengatur waktu saja. Kalau datang gini siapa yang dengan mama? Nanti tante. Tante yang bagi waktu dengan tante. Jadi kalau Agung datang sekolah berarti tante yang jaga. Oh, jadi tunggu tante dulu datang baru Agung bisa ke sekolah. Agung tinggal di mana? Jangan jauh. Jadi tunggu tante datang baru Agung datang ke sekolah. Itu yang agak sulit. Kalau ibu menurut ibu, itu jadi penyebab iya. mungkin kayak kadang dia punya tangga dan tangga tuh di atas jam 7 atau jam 8 gitu, makanya penyebab kamu tuh sering sambil dia datang sekolah. Agung sering alpa juga di dalam kelas. Sering. Agung harus kasih pengertian di tangga. Menjelaskan tangga bahwa kami di SMA 2 itu waktu tutup pintu pagar itu jam berapa. Jadi saya itu harus berangkat dari rumah jam berapa supaya tiba di sekolah dan tidak terlambat. Terus Agung harus mengatur waktu dengan baik. Pokoknya Agung sudah waktu saya itu harus bangun jam berapa. Biasa Agung bangun jam berapa? Jam setengah itu sudah terlambat. Kalau Agung dengan mama sendiri itu minimal bangun itu jam 5 kan masih urus mama dulu toh. Ya, jadi Agung itu harus bangun jam. Harus lebih segu lagi atau lebih waktunya lebih dimundurkan sedikit supaya Agung itu bisa mengatur waktu. Oh, jam sekian ke jam sekian saya harus bangun dan masak. Terus setelah itu saya harus lihat mama dulu. Setelah lihat mama dulu baru bisa mandi toh. Ya. Mandi habis baru saya bisa ke sekolah. Jadi Agung harus atur waktu. Oh, saya bangun jam sekian. Setelah itu saya harus siapkan makan untuk mama atau urus mama dulu jam berapa sampai jam berapa. Terus setelah itu Agung siap dari jam berapa sampai jam berapa itu harus Agung sudah tentukan supaya jangan mengganggu Agung punya waktu sekolah. Terus setelah itu saya keluar dari rumah itu harus jam berapa supaya jangan terlambat bemo. Hitung waktu. Terus kalau saya dari rumah ke sekolah berapa menit itu Agung sudah harus tahu setiap hari supaya Agung jangan terlambat masuk ke sekolah dan jangan sering alpa. Bulan yang anak-anak buat untuk konseling kelompok kita pada hari ini atau masukan untuk Agung. Baik, mungkin saya akan memberikan kesimpulan. Di sini saya merasa bahwa bimbingan konseling kelompok ini sangat berdampak baik bukan hanya buat saya tapi buat teman-teman. Karena jujur saya baru pertama kali mendengar cerita dari Mas Aurel dan juga Agung. Mungkin kedepannya bisa ada bimbingan konseling kelompok maupun individu supaya bisa saling sharing dan mungkin setelah kita mengetahui masalah dari teman bisa saling mendukung satu sama lain dan sangat mengapresiasi buat Agung dan juga Yani yang dimana Agung mau mama meskipun dia punya mama sakit jarang ada cowok kayak begitu. Terus Yani tetap semangat untuk Yani kasih semoga berjalan lancar karena biasa Yani cerita di saya ibu pas dengar kata operasi saya lumayan karena pikiran mulai negatif. Kira itu karena saya punya kakak operasi juga, waktu operasi itu meninggal ibu jadi agak takut kalau dengan operasi. Mungkin buat Aurel tetap semangat, jangan dengar apa yang orang bilang karena dia tahu ini, saya tahu ini masalahnya
tetap semangat San. Semoga Tuhan membuka Allah membuka hati biar bisa berhenti selingkuh dan tetap dekat ibu dengan konseling. Kalau dari saya juga sama kayak pendapatnya Kesha, intinya lebih ke saling membantu sih dalam batas, saling pengertian. Benar sih. Kalau dari Agung sendiri, Dari saya, ya, terima kasih untuk masukan dari kawan-kawan dan ibu. Kedepannya menginjakan atau waktu dengan baik dan mengubah hidup saya lebih aman. masih ada lagi. Bagaimana setelah kalian mengikuti dunia kelompok, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Kalau dari saya sih lega Ibu, karena ini first time saya cerita di burung. Pertama kali. Iya, pertama kali. Biasanya cuma kawan saling itu. Tapi kawan juga cuma secara garis besar saling bisa. Saya pernah dibully begitu. Begitu saja. Iya. Kalau dari saya, sama ini pertama kali cerita di guru kan pernah cerita di masalah ini. Terus saya Kalau rasanya bagaimana? mereka itu sudah cerita di ini begitu bisa cerita. Kalau dari saya juga sama, saya merasa lega karena sudah memang banyak guru yang sudah tahu penyakit saya, tapi ini pertama kalinya saya cerita untuk bisa menegakkan diri pribadi saya. Kalau dari Agung sendiri, bagaimana setelah dapat masukan dari teman-teman, dari ibu, terus apa yang Agung rasakan begitu? Setelah dapat masukan dari ibu dan teman-teman, kita jadi sadar untuk ke depannya tuh kita satu waktu bisa berkomunikasi dengan orang lain agar bisa sama-sama atur waktu dengan kita. Terus saya rasa lega karena untuk pertama kalinya saya cerita di orang yang lebih banyak. Biasanya cerita di satu orang saja, kawan yang lebih dekat dari saya. Kali ini di orang lain. Oh, bukan dekat satu. Biasa Roni. Oh, lebih ceritanya ke Ron begitu. Ya. Jadi Roni, Tira, Karis. terima kasih untuk anak-anak semua, dan demikian konseling kelompok kita pada hari ini. Nanti kalau ada kesempatan selanjutnya mungkin kita akan bertemu kembali. Kalau anak-anak semua mau menceritakan anak-anak punya masalah, datang saja, ibu siap mendengarkan anak-anak punya cerita. Atau anak-anak mau ceritakan apa saja, masalah apa saja, boleh datang ke ibu. Dan demikian konseling kelompok kita pada saat ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak semua yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Ibu minta satu orang untuk berdoa. Doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Tuhan, Allah surga, terima kasih kepada Tuhan atas kami. Hari ini kita selesai konseling hati kami, agar kami kedepannya bisa terbuka, agar kami bisa bersih Tuhan dengan kami, meskipun saya sudah semua Yesus. Amin. Terima kasih untuk kami yang telah menutup dengan doa.